Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Belajar Berhitung. Channel belajar matematika menjadi lebih mudah. Jangan lupa ya subscribe, like, and share. Hai hai semua, kita berjumpa lagi. Dan selalu kami mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezeki ya. Pada pertemuan kali ini, di dalam pembahasan nilai mutlak, kita membahas persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ingat, bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan C. Dengan A tidak sama dengan 0 dan X disebut variabel atau peubah. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X min 3 sama dengan 5. Penyelesaian, definisi nilai mutlak, ingat ya, bahwa nilai mutlak dari X bernilai X itu sendiri jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, nilai mutlak dari X adalah min X jika X-nya kurang dari 0 atau bilangan negatif. Maka, pada soal ini, jika kita buat ke dalam bentuk definisi, ini ya, jadi kita misalkan X min 3 adalah X, kemudian untuk X yang ini adalah X min 3 jika X lebih dari sama dengan 3. Ingat ya, pada persamaan linear satu variabel, untuk mencari X, maka kita pindah ruaskan ya, di sini min 3 sehingga X-nya lebih dari sama dengan 3, begitu ya, jadi positif ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ini kita anggap min X. Sehingga min dari, ingat ya, jika ini X, maka min X. Berarti jika ini X, maka min X, yaitu min dari X, kemudian min dari min 3, yaitu positif 3 ya. Jika X kurang dari 3. Adapun untuk X ini, min X plus 3. Sehingga kalau dia pindah ruas menjadi min X sama dengan min 3 ya. Pindah ruas maksudnya pindah ruas berubah tandanya ya. Jadi min X min 3 itu sama halnya dengan X sama dengan 3 ya. Begitu ya cara penyelesaian pencarian nilai X di dalam persamaan linear satu variabel. Sehingga untuk X lebih dari sama dengan 3, persamaan yang pertama ya. Untuk X lebih dari sama dengan 3, maka ini min X. Maaf, maksud kami X min 3. Sehingga untuk X sama dengan lebih dari sama dengan 3, X min 3 sama dengan 5. Dari mana? Dari sini ya. Dari persamaan awal ya. Maka X sama dengan 5 ditambah 3. Pindah ruas ya. X sama dengan 8. Kemudian untuk yang kedua, untuk X kurang dari 3, maka ini adalah persamaan ya. X min 3 sama dengan 5. Adapun di sini, karena kita memakai persamaan kedua yaitu min X,
seperti di sini ya, min X. Maka min dari X plus 3 sama dengan 5. 5 dari mana adalah persamaan awal kita tadi ya. Sehingga min dari X adalah 5 dikurang 3. Min X adalah 2. Berarti X yang kita peroleh adalah min 2. Kita kembali ke pertanyaan. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari X min 3 sama dengan 5. Baik, sekarang kita coba gantikan nilai X dengan 8. Maka, jika X yang 8, nilai mutlak dari 8 dikurang 3 sama dengan 5. Adapun 8 dikurang 3 adalah 5. Maka terbukti bahwa nilai mutlak dari 5 adalah 5. Kemudian, untuk persamaan yang kedua ini ya, kita ketahui X-nya adalah min 2. Sehingga, jika kita ganti X-nya min 2, maka nilai mutlak dari min 2 min 3 sama dengan 5. Ingat, min 2 dikurang 3 adalah min 5. Sehingga, nilai mutlak dari min 5, ingat persamaan ya, jika dia min, maka kita minkan kembali, adalah 5. Sehingga, nilai X sama dengan 8, dan nilai X sama dengan min 2, yaitu memenuhi persamaan nilai mutlak X min 3 sama dengan 5. Baik, sampai di sini semoga kalian paham ya. Mari kita lihat contoh yang selanjutnya. Baik ya, pada contoh selanjutnya, gambarlah grafik Y sama dengan nilai mutlak 2X min 1. Ingat, jika ada grafik, maka akan berkaitan dengan bidang koordinat kartesius yang memuat sumbu X dan Y. Pertama, kita ingat dulu definisi nilai mutlak ya. Bahwa nilai mutlak dari X, jika dia lebih dari sama dengan 0, maka X. Kemudian jika kurang dari 0, maka min X. Sehingga, soal ini jika kita buat seperti definisi menjadi seperti ini ya. Kita umpamakan nilai mutlak 2x min 1 adalah x. Kemudian 2x min 1 dengan x lebih dari setengah adalah x yang ini ya. X yang ini, tadi x ini adalah permisalan x yang ini ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah min x di sini ya. Min x. Dari mana dapat setengah? Yaitu dari sini ya. Dalam sistem persamaan linear satu variabel, untuk mencari nilai x, maka kita pindahkan ruasnya ya ke kanan sehingga x sama dengan 1 dibagi 2, begitu ya. Makanya di sini didapat bahwa x lebih dari sama dengan setengah. Begitu juga halnya untuk persamaan yang kedua ya. Lanjut ke penyelesaian. Di dalam menentukan grafik ataupun gambar pada sistem koordinat kartesius, maka kita harus mencari dulu titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Sehingga, biar mempermudah mencari titik potong, kita buat dahulu tabel ya. Yang pertama, kita buat tabel koordinat titik yang memenuhi y sama dengan nilai mutlak 2x min 1 untuk yang pertama. Untuk x lebih dari sama dengan setengah. Sehingga di sini x lebih dari sama dengan setengah. Jadi setengahnya juga masuk ya. Jadi jika x-nya setengah, maka setengah kali 2 dikurang 1. Ingat ya, setengah kali 2 dikurang 1 berarti setengah kali 2 1 dikurang dengan 1
hasilnya adalah 0. Sehingga Y sama dengan nilai mutlak dari 2x min 1 dengan x-nya diganti dengan setengah, maka Y-nya adalah 0. Kemudian didapat titik potong pada sumbu x setengah dan Y 0. Selanjutnya, begitu juga dengan 1 ya. Jika x-nya kita ganti 1, maka 2 kali 1 adalah 2, dikurang 1 adalah 1. Sehingga nilai mutlak dari 1 adalah 1. Kemudian titik potong pada sumbu x yaitu 1,1. Jadi 1 pada x dan 1 y ya. Begitu juga halnya dengan 1,5, 2, 2,5, dan 3. Di sini kenapa kita ambil 1, 1,5, 2,5, dan 3? Karena di sini diketahui bahwa x lebih dari sama dengan setengah, maka kita ambil kelipatan yang setengah ya. Adapun di dalam hal ini kalian boleh juga memasukkan atau mencobakan nilai x, misalnya kalian ganti dengan 2/3 ataupun 1/8 dan lain-lain ya. Yang penting yang jelasnya untuk persamaan yang pertama ini nilai x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Sehingga jika kalian mencobakan maksudnya dicobakan dengan 1/8, maka berarti dia kurang dari setengah. Itu masuk ke persamaan yang kedua. Untuk selanjutnya, kita buat tabel koordinat titik yang memenuhi x sama dengan x, maksudnya x kurang dari dengan setengah. Begini ya. Karena x-nya kurang dari setengah, di sini kita awali dengan 0 ya. Ingat 0 kurang dari setengah. Adapun selain dari 0, kalian juga bisa mencobakan misalnya yang penting kurang dari setengah. Yaitu misal 1/4 ataupun pokoknya 1/8 yang jelasnya di bawah atau kurang dari setengah ya. Baik, kembali ke tabel. Di sini jika x-nya kita ganti dengan 0, maka di sini 2 kali 0 dikurang 1. Ingat ya, di sebelumnya ada tanda min. Sehingga Y-nya adalah 1. Ingat 2 kali 0, 0 ya. Nah, pada persamaan kedua ini kita dapatkan titik potong pada sumbu x0 dan y1. Kemudian kita cobakan lagi min setengah. Ingat, di sini adalah setengah. Berarti yang kurang dari setengah. Begitu ya. Nah, pada tabel kita cobakan min setengah. Sehingga min setengah kali 2x yaitu min 1. Dikurang 1 adalah min 2. Ingat, di sini ada tanda negatif ya. Seperti di sini ya. Sehingga negatif 2 dikurang 2 atau dikali min 2. Hasilnya adalah 2. Didapat bahwa titik potong pada sumbu x1 dan pada sumbu y. Titik potong pada sumbu x min setengah dan pada sumbu y 2. Sehingga didapat min setengah, 2. Untuk yang berikutnya sama ya sistem pengerjaannya. Silakan kalian coba selagi sambil melihat penjelasan dari kami ya. Selanjutnya, dari titik yang kita peroleh dalam bentuk tabel di samping ini ya. Jadi titik-titik potong yang di sini, maka kita sajikan dalam sistem koordinat Cartesius. Ini ya. Nah, untuk sistem koordinat Cartesius, silakan kalian gambar sendiri bahwa di horizontal ada sumbu x, kemudian di vertikalnya ada sumbu y. Pertama kita lihat dulu persamaan yang ini ya, atau persamaan yang pertama. Untuk x lebih dari sama dengan 2, maka titik potong yang pertama adalah setengah, 0. Ini ya, jadi di sini titik potongnya ya.
setengah sumbu X dan 0. Maaf, maksud kami setengah, ya benar, setengahnya sumbu X dan 0-nya Y. Jadi titiknya di sini. Kemudian titik yang kedua yaitu 1,1, sehingga 1 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Jadi titik temunya di sudut sini ya, di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah 1,5, 2. 1,5, ya, yang ini. 1,5 pada X, 2 pada Y. Selanjutnya 2,3, kemudian 2,5,4, kemudian yang terakhir 3,5. Ini ya, 3,5. Dari titik potong ini, jika kita tarik garis, maka berbentuk ini ya. Nah, inilah adalah gambar grafik dari persamaan yang pertama untuk nilai mutlak 2x-1 dengan x lebih dari sama dengan setengah. Kemudian kita perhatikan tabel yang kedua. Pada tabel yang kedua ini ya, didapat bahwa seperti yang kita cari tadi, 0,1 berarti x atau sumbu x-nya 0, kemudian sumbu y-nya 1. Jadi ini titiknya ya, di sini. Pas di sumbu y. Kemudian yang kedua adalah min setengah, 2. Nih, min setengah, 2. Kemudian min 4,3. Maaf, maksudnya min 1,3. Jadi ini titiknya. Kemudian min 1,5,4. Ini ya, min 1,5,4. Kemudian min 2,5, dan yang terakhir adalah min 2,5,6. Min 2,5,6 ya. Pada persamaan yang kedua ini, dari titik potong yang kita peroleh, jika kita tarik grafiknya berbentuk seperti ini ya. Oke. Jadi awalnya adalah 0,1 yang kurang dari, ingat ya, syaratnya kurang dari setengah. Namun jika kalian mencoba memasukkan angka 1/4 untuk X, maka nanti akan ketemu titik potongnya di 1/4,2. Begitu juga kira-kira di sini ya. Maaf, masuk kami 1/4,5. Jadi 1/4 untuk X, setengahnya untuk Y. Kemudian jika kalian mencobakan masukkan angkanya 1/8, maka nanti ketemu titik potongnya di 0,5,3/4. Adapun dalam penjelasan ini tidak kami jabarkan seperti itu. Nah, biar kalian lebih mudah memahami di dalam penggambaran bidang kartesius dan penentuan untuk titik potongnya ya. Baik, sampai di sini kita memperoleh gambar grafik dari persamaan Y sama dengan nilai mutlak 2x-1 adalah ini ya. Sampai di sini semoga kalian paham dan bisa mengerjakan soal-soal apabila ketemu soal-soal yang seperti ini. Baik, terima kasih.